Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam kebajikan untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai poster perdamaian Palestina dan juga Israel. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Viola dari kelas reguler 2022 dan dosen pengampu Pak Pristi Suhendro MSI. Berikut saya tampilkan hasil rancangan poster saya. Nah, sebelum itu apa sih yang melatar belakangi konflik Palestina dan Israel ini? Konflik antara Israel dan Palestina dilatar belakangi oleh klaim kedua bangsa tersebut atas wilayah yang sama, yakni Palestina. Seperti yang dikemukakan oleh Chris Burke 1998 bahwa suatu konflik akan muncul ketika dua atau lebih orang atau kelompok memiliki keinginan atau tujuan yang saling bertentangan. Maka kedua belah pihak tersebut pun telah sejak lama berperang untuk memperebutkan wilayah ini. Nah, untuk kata Israel berasal dari bangsa Yahudi yang menyebut diri mereka Bnei Israel atau the people of tribe of Israel, yang mana mempercayai bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Sedangkan kata Palestina berasal dari bangsa Philistines, yaitu masyarakat asli Yunani yang menetap di sekitar pantai Palestina bersamaan ketika Yahudi menguasai bukit-bukit di bagian dalam wilayah tersebut. Konflik Israel-Palestina bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel memiliki satu pandangan yang sama dan sebaliknya Palestina. Terdapat kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial komunitas lainnya, dan sebagian menganjurkan solusi dua negara. Sebagian lagi menganjurkan dua bangsa dengan satu negara sekuler yang mencakup wilayah Israel masa kini, jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina dimulai sejak akhir abad ke-19. Pada 2 November 1917, Inggris mencanangkan deklarasi Balfour yang dipandang pihak Yahudi dan Arab sebagai janji untuk mendirikan tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina. Konflik sengit mulai terjadi karena masalah wilayah teritori. Secara sepihak, Israel mengumumkan diri sebagai negara Yahudi, sedangkan komunitas Arab tidak bisa menerima. Akibatnya, Inggris hengkang dari Palestina, sedangkan negara Arab seperti Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Yordania, dan Arab Saudi mulai menabuh generang perang melawan Israel. Pembantaian orang Yahudi yang diklaim mencapai 6 juta orang Yahudi di Eropa sepanjang Perang Dunia Kedua membuat dorongan mendirikan negara Yahudi atau Israel menjadi semakin kuat. Pada 1935, angka imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat. Antara 1933 sampai 1936 lebih dari 164.000 imigran Yahudi tiba di Palestina. Pada 1936, populasi warga Yahudi mencapai 370.000 orang, membuat hubungan antara warga Arab dan Yahudi semakin panas. Pada tahun 1936 sampai 1939 terjadilah konflik terbesar dalam sejarah mandat Palestina, yakni Revolusi Arab. Faktor lain pemicu penemuan kiriman senjata dalam jumlah besar di pelabuhan Jaffa yang ditujukan untuk Haganah, pasukan paramiliter Yahudi. Fakta ini memunculkan ketakutan bahwa Yahudi akan mengambil alih Palestina semakin meningkat. Untuk selanjutnya yaitu Perang Arab-Israel. Yerusalem titik lokasi konfrontasi antara orang Yahudi dan Arab selama kurang lebih seabad dan menjadi salah satu kota yang diperebutkan. Hingga 1948, penyebutan Palestina biasanya mengacu pada wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan. Orang Arab menyebut masyarakat di wilayah itu sebagai orang Palestina sejak awal abad ke-20. Inggris sempat menguasai daerah tersebut setelah Kekaisaran Ottoman kalah dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian tanah itu dihuni oleh minoritas Yahudi dan mayoritas Arab. Setelah lebih dari 2 dekade pemerintahan Inggris, pada 1947 PBB mengusulkan membagi wilayah yang diperebutkan menjadi 3 bagian. Satu untuk orang Yahudi, satu untuk orang Arab, dan satu lagi perwalian internasional di Yerusalem dengan status khusus. Orang Arab tidak menerima kesepakatan itu dan mengatakan PBB tidak punya hak untuk mengambil tanah mereka. Perang pun pecah. Pada 1949, Inggris menarik diri dari Palestina dan Israel mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka. Perang Arab-Israel membuat 700.000 warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Ini menjadi eksodus massal yang dikenal sebagai Nakba, bahasa Arab untuk malapetaka.
Narasi Palestina mengatakan Zionis yang mendukung pembentukan kembali tanah air Yahudi di Israel mulai memaksa orang-orang keluar dari rumah mereka. Sedangkan versi Israel ada pemimpin Arab yang mendorong orang-orang untuk pergi dan beberapa orang Arab pergi secara sukarela. Rangkaian kesepakatan belum bisa mendamaikan setelah bertahun-tahun konflik yang diwarnai kekerasan. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan pada 1993. Palestina mengakui negara Israel dan Israel mengakui Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO sebagai perwakilan sah rakyat Palestina. Kesepakatan dalam perjanjian Oslo ini membuat otoritas Palestina memiliki beberapa kekuasaan pemerintahan sendiri yang terbatas di tepi barat dan jalur Gaza. Sebenarnya ini hanya kesepakatan sementara sebelum apa yang seharusnya menjadi perjanjian damai komprehensif dalam 5 tahun. Masalahnya kesepakatan ini tidak terjadi. KTT perdamaian yang diselenggarakan Amerika Serikat pun gagal. Kunjungan Ariel Sharon yang saat itu akan menjadi Perdana Menteri Israel ke Quilmont di Yerusalem Timur oleh Palestina dianggap sebagai penegasan kedaulatan Israel atas Masjid Al-Aqsa atau situs tersuci ketiga Islam. Ini juga menjadi salah satu alasan utama yang mengarah pada pemberontakan dengan kekerasan warga Palestina. Dalam 5 tahun setelahnya, konflik terus memanas, sekitar 3.000 korban dari warga Palestina dan 1.000 korban Israel. Banyak warga sipil Israel tewas karena aksi bom bunuh diri warga Palestina. Israel pun mundur dari Gaza dan pada pertengahan 2000-an, Hamas, sebuah faksi fundamentalis Muslim Sunni Palestina yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak warga, mengambil alih wilayah pesisir. Fatah, organisasi Palestina yang lebih umum, tetap mengendalikan otoritas Palestina yang diakui secara eksternal yang berbasis di tepi barat. Sengketa Palestina dan Israel yang telah berlangsung 100 tahun tak kunjung usai hingga kini berdasar data Kantor Koordinasi Kemanusiaan PBB sejak tahun 2008 sampai 2021, 5.739 orang Palestina telah meninggal dunia akibat konflik tersebut. Jumlah itu mencapai 95% dari total korban jiwa di kedua negara. Dan sebanyak 21,8% korban jiwa di Palestina merupakan anak-anak berusia kurang dari 18 tahun. Oleh sebab itu saya mengangkat anak di poster saya ini karena dalam peperangan Palestina dan Israel ini sangat disayangkan bahwa banyaknya korban-korban dari anak-anak yang masih di bawah umur. Selain itu, saya juga mengangkat alangkah baiknya kita itu stop berperang, katakan tidak pada perang, tidak ada perang, hanya perdamaian. Dan terdapat juga gambar-gambar tangan yang saling satu menyatu. Begitulah konsep yang saya ambil untuk Palestina dan Israel ini. Alangkah baiknya kita semua sebagai umat beragama dan umat yang menyembah Tuhan kita saling satu menyatu tanpa adanya penindasan kekerasan di antara kita. Demikianlah video yang saya sampaikan. Sekiranya saya mengakui bahwa banyak sekali kekurangan yang terdapat di dalam video. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.